Shalom rekan-rekan kekasih dalam Tuhan, kembali bertemu lagi bersama kita dalam konten rohani PPGT Klasis Kaltara melalui Renungan Bina Muda edisi 22 sampai dengan 28 Maret 2026. Sebelum kita masuk dalam renungan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, oleh karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Di benar nyata kasih Tuhan senantiasa hadir bagi kami. Dan saat ini ya Bapa, kami akan membaca bahkan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau berkati, biarlah firman ini ya Bapa bisa menjadi pedoman dalam langkah kehidupan kami. Ampuni segala dosa kami ya Bapa, ini kami yang datang kepadamu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari kitab Yehezkiel pasal 37 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14 dengan judul Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh Allah dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat kepadamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuat kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahku, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan." Demikianlah pembacaan kita, dan lewat pembacaan kita pada saat ini ada satu tema, yaitu hidupkan kembali. Rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mendatangi sebuah objek wisata yang berada di Tanah Toraja, yaitu objek wisata Ketekesu, pasti kita mendapati di situ ada sebuah tempat di mana ada berserakan tulang-tulang manusia. Bahkan tidak jarang ada orang yang menjadikan tulang-tulang tersebut sebagai objek wisata dengan berfoto bersama. Dan kita juga tidak jarang pasti akan melakukan hal tersebut. Namun, apa yang akan kita rasakan ketika tulang-tulang tersebut tiba-tiba hidup kembali? Sudah pasti kita akan merasakan ketakutan yang sungguh luar biasa. Rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, bacaan kita pada saat ini menyampaikan bahwa Tuhan memperlihatkan penglihatan yang sungguh luar biasa kepada Yehezkiel, di mana di sebuah lembah Tuhan memperlihatkan tulang-tulang yang berserakan
Dan lewat semuanya itu Tuhan juga memperlihatkan dari tulang-tulang itu Tuhan mampu menghidupkan kembali. Dari peristiwa yang terjadi ini, Tuhan tidak hanya mau memperlihatkan bahwa tulang itu boleh bersatu kembali dan hidup kembali, tetapi di dalamnya ada suatu pesan yang luar biasa Tuhan ingin sampaikan kepada Yehezkiel, bahwa Tuhan ingin memperlihatkan Tuhan adalah Allah yang penuh kuasa, yang bisa membangkitkan dari yang sudah mati, bahkan bisa hidup kembali. Rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, tulang-tulang ini menggambarkan bahwa bangsa Israel pada saat itu dalam kondisi yang tercerai-berai, di mana mereka merasakan keputusasaan dan mereka tidak lagi berpengharapan, bahkan sudah mulai putus asa. Dalam keputusasaan ini Yehezkiel memberikan pengharapan kepada bangsa Israel bahwa bukan hanya dengan menghidupkan mereka kembali, dan bahkan bukan hanya untuk mengumpulkan mereka, tetapi bangsa Israel ini diberikan sebuah berkat yang luar biasa, di mana Tuhan memberikan roh Tuhan kepada mereka yang akan menjadi tuntunan bagi bangsa Israel dalam menjalani kehidupan. Rekan-rekan PPGT yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kita juga pernah berada dalam kondisi seperti bangsa Israel, di mana kita mengalami kekeringan iman, atau hidup kita dalam keputusasaan, dan ketika kita dalam perjuangan hidup, entah dalam mencari pekerjaan, dalam menuntut ilmu, bahkan dalam pekerjaan kita, karena suatu peristiwa kita terkadang menjadi down dan kita hilang pengharapan. Namun rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, dalam kondisi seperti ini, firman Tuhan saat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan hadir melalui kuasa Roh Kudus yang menghidupkan dan sanggup memulihkan kembali kehidupan kita yang hancur. Ia senantiasa menuntun, bahkan memberikan kita pengharapan dalam menjalani kehidupan ini. Rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, karena itu marilah kita senantiasa mengandalkan Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan saja pengharapan kita tidak akan hilang, dan dalam Tuhan juga kita yang dahulunya mengalami keterpurukan, ketika kita dalam Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa kita bisa melalui segala pergumulan, karena kita percaya Tuhan adalah Tuhan yang memiliki kuasa yang luar biasa. Karena itu rekan-rekan, seberat apapun pergumulan hidup kita yang kita alami, kita yakin bahwa Allah sanggup memulihkan keadaan kita. Karena itu marilah kita menggunakan masa muda yang Tuhan anugerahkan kepada kita dengan senantiasa mengandalkan Dia dalam segala apapun yang kita lakukan. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji namamu Bapa, kami mengucap syukur Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih kesempatan yang indah Engkau berikan kepada kami, di mana kami bisa mendengarkan bahkan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini ya Bapa bisa menjadi pedoman dalam langkah kehidupan kami, terkhusus bagi kami rekan PPGT dimanapun kami berada. Bapa dalam jalan sorga, berkati kami dalam menjalani masa muda kami ya Bapa. Biarlah kami senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap apapun yang kami lakukan. Ini doa kami ya Bapa, ampuni segala dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Salam PPGT, kader siap utus teguh dalam Kristus.